Penyakit gas bubble disease merupakan penyakit pada ikan yang disebabkan terjadinya supersaturasi gas terlarut akibat dari kebocoran pompa atau sistem katup pada pembinaan ikan atau hatchery dan diakibatkan oleh faktor kelimpahan alga. Keadaan tersebut mengakibatkan turunnya kandungan oksigen terlarut pada malam hari dan supersaturasi pada siang hari. Penyakit ini menyebabkan kerusakan jaringan pada ikan dengan ditandai munculnya gelembung gas pada insang, sirip, maupun mata ikan. Ikan dengan gas bubble disease seringkali menunjukkan gangguan keseimbangan berupa daya apung yang tidak normal. Ikan juga mungkin menunjukkan gejala lain berupa kepala gemetar yang hebat, kemudian kejang, operkula melebar, dan mengeluarkan gas berlebihan dari rongga bukal. Selain itu, dapat terjadi pula pendarahan pada sirip, insang, otot, kemudian di epitel usus, dan gonad. Kemudian, sirip mungkin terkikis dan berwarna putih. Selain itu, terjadi eksoptalmia. Ikan yang terkena gas bubble disease seringkali dicirikan dengan adanya gelembung pada kapiler lamela insang dan ekor. Penyakit gelembung gas pada ikan ditandai oleh terbentuknya gelembung kecil terutama pada insang, mata, dan kulit. Berikut adalah diagnosa lebih lanjut dari penyakit gelembung gas menggunakan sudut pandang histologi. Ikan akan merespon kejenuhan oksigen di dalam air, salah satunya adalah ujung lamela insang akan menggantung ke bawah. Selain itu, juga ditemukan gelembung gas seperti yang terdapat di preparat tulang tapis insang. Tanda panah menunjukkan adanya gelembung gas yang memisahkan jaringan subepitel pada bagian ujung tulang tapis insang. Pada lengkung insang, gelembung gas ditemukan di permukaan insang seperti yang terdapat di dalam persegi panjang. Tetapi ada beberapa kasus gelembung gas juga muncul di filamen, seperti yang ditunjukkan di dalam oval. Selanjutnya, pada kulit, gelembung gas juga dapat ditemukan terutama antara sisik dan jaringan epitel. Penyakit gelembung gas juga dapat diamati pada mata ikan, terutama organ kornea. Pada preparat di bawah ini, ikan mengalami emfisema kornea, gejala akut. Karakteristik yang dapat dilihat adalah kornea menebal karena terdapat gelembung gas dan terpisahnya rongga oleh untaian stroma kolagen. Pengobatan dari penyakit gas bubble disease. Yang pertama yaitu memindahkan ikan yang sakit ke tempat yang memiliki air yang mengalir terus. Langkah yang kedua bisa dengan mengkompensasi tekanan di air yang lebih dalam. Ketiga, deaerasi sistem untuk mengembalikan keseimbangan perairan, yaitu dengan menambahkan zat kimia untuk menghilangkan oksigen. Keempat, menggunakan sistem flow trough, yaitu mengalirkan air dengan volume yang besar sehingga air dapat melepaskan kelebihan gas atau air yang kelebihan gas itu terganti dengan air yang baru. Untuk pencegahan gas bubble disease, langkah pencegahan yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi penyebab tingginya kandungan oksigen di dalam media budidaya yaitu bersihkan atau kurangi populasi tanaman air dan alga dari media budidaya agar hasilnya efektif dan juga digunakan bahan kimia anti ganggang. Sebaiknya populasi tanaman dan alga tidak lebih dari 30% luas permukaan kolam. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kondisi gas yang jenuh di siang hari dan kekurangan oksigen di malam hari. Selanjutnya, yaitu menghindari terjadinya blooming alga, penggunaan pompa, dan sistem jaringan air yang baik dan efisien. Jangan lupa juga lakukan monitoring rutin terhadap kadar oksigen terlarut, serta melakukan penambahan air secara perlahan disertai dengan aerasi secukupnya dan mengupayakan pipa air masuk lebih tinggi dari permukaan air. Selanjutnya, menurut McHopa 2017, langkah-langkah mengurangi supersaturasi air dengan udara diterapkan segera setelah diidentifikasi penyebab kematian ikan. Yang pertama, lepaskan penutup tangki di mana air dari sumber yang terakumulasi sebelum dialirkan ke tangki.
Hal ini menyebabkan peningkatan aerasi air masuk. Kedua, piring plastik dipasang di bawah aliran masuknya air. Akibatnya, air disemprotkan di piring dan mengalir ke dalam aliran tangki. Yang ketiga, kotak dengan plastik dipasang di mulut pipa. Saat air lewat, kotak-kotak efisiensi diaerasi semakin meningkat. Setelah pelaksanaan langkah-langkah ini, saturasi oksigen menurun dari 136% menjadi 110%. Dalam kondisi ini, ikan berhenti sekarat dan mulai menelan makanan secara spontan. Selanjutnya, penyesuaian teknis dilakukan langsung di area mata air, yaitu permukaan air untuk mencegah pembentukan depresi dan batasi penyodotan udara ke dalam air. Gas bubble disease disebabkan oleh supersaturasi gas dan faktor kelimpahan alga. Akibatnya, terjadi penurunan kandungan oksigen terlarut di malam hari dan supersaturasi di siang hari. Penyakit ini menyebabkan munculnya gelembung gas pada insang, sirip, dan mata. Gejala yang dapat dilihat adalah daya apung tidak normal, kepala gemetaran, kejang, operkulum melebar, dan pengeluaran gas berlebihan. Ciri ikan yang terkena bubble disease yaitu terdapat gelembung pada kapiler, lamela insang, dan ekor. Diagnosa penyakit bubble disease. Pada ujung lamela insang menggantung ke bawah dan ditemukan gelembung gas di tulang tapis insang. Pada kulit, gelembung ditemukan di antara sisik dan jaringan epitel. Pada mata, kornea menebal. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu pemindahan ikan ke air yang mengalir, mengkompensasi tekanan air yang lebih dalam, deaerasi sistem, dan sistem flow truck dengan volume air besar. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mengurangi penyebab tingginya kandungan oksigen pada media budidaya, yaitu bersihkan atau kurangi populasi tanaman air dan alga dari media budidaya.